Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Syafruddin Itur. Kali ini kita akan mendiskusikan satu masalah yang sangat luar biasa, yaitu dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kita berbicara masalah globalisasi, globalisasi. Baik, kita mulai saja, langsung saja. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa didengarkan oleh semua masyarakat Indonesia, terutama tetangga Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Papua Nugini, Timor Leste, Australia, dan sekitarnya. Yang paling tidak yang memahami tentang bahasa Indonesia. Ya, negara kita, negara Indonesia, memiliki ideologi bangsa yang luar biasa, yang mampu bertahan sampai saat ini tanpa goyah karena sepenuh semangat nasionalisme yang tinggi. Semua rakyatnya memahami tentang ideologinya dan mengerti, dan mereka tahu ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang berorganisasi atau berkelompok atau berpindah sosial yang tidak sesuai dengan ideologi bangsanya, pastilah mereka, oh ini pasti orang yang berbeda dengan kita. Baik, kita mulai saja. Istilah globalisasi berasal dari kata globe atau globe, ya globe ya. Globe itu ya peta, bola dunia, itu peta bundar. Jadi globe artinya meliputi peta dunia yang berbentuk pola gitu. Dari kata globe selanjutnya lahir istilah kata global. Global kira-kira artinya meliputi seluruh dunia. Jadi globe tadi bola dunia, sedangkan global adalah meliputi seluruh dunia. Artinya antara satu negara dengan negara lain, antara bangsa satu dengan bangsa lain, antara suku dengan suku yang lain, yang berbeda bangsa, berbeda negara, sudah tidak ada batasan lagi. Karena disebutkan katanya adalah artinya meliputi seluruh dunia. Gitu. Memang antar negara ada batas-batas negara, batas darat, batas laut, batas udara, begitu. Kemudian masing-masing negara harus mempertahankan wilayah itu semaksimal mungkin, jangan diganggu oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Gangguan itu datangnya dari luar dan dari dalam. Tidak boleh ada gangguan dari luar, maupun tidak boleh ada gangguan dari dalam. Yang kadang dari dalam ada pahaman ideologi lain dari bangsa-bangsa lain yang kebetulan dia kuliah atau belajar di negara-negara lain, kemudian belajar tentang ideologi bangsa mereka, tentang konstitusi bangsa mereka, lalu dia lupa bahwasanya dia adalah warga negara Indonesia yang mempunyai ideologi sendiri di negaranya, tapi dia terlalu asik belajar betul-betul ingin menerapkan tentang ideologi bangsa orang itu. Nah ternyata begitu dibawa ke Indonesia tidak sesuai. Nah karena atas nama agama, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat banyak yang percaya dan ikut bersama dia untuk berorganisasi di sana, berkumpul di sana, gitu. Akhirnya apa? Mengkafirkan adat budaya tradisi bangsa kita yang kita pertahankan, kita lestarikan sedemikian rupa, yang seolah-olah mereka tidak lagi percaya dengan itu. Itu bukan budaya agama kita, itu bukan budaya agama kita, itu bukan tradisi agama kita, itu tidak ada di dalam kitab suci ataupun penjelasan lain di dalam agama kita.
diharamkan, dikafirkan. Karena dia seagama, khawatir. Bagi orang-orang yang nasionalis kemudian goyah. Ah, ini atas nama agama nih. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Kita di negara kita punya cara dan berpikir sendiri sesuai dengan bangsa kita. Karena kita negara kepulauan, sistem pertahanannya, sistem keamanannya, sistem sosial budayanya, kemudian politiknya, ideologinya tentulah berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena sejarah kehidupan bangsa itu dari mereka belum merdeka sampai merdeka berbeda-beda. Perbedaan itu yang membuat ideologi bangsa-bangsa berbeda-beda sesuai dengan sejarah kehidupannya. Nah, kemudian globalisasi adalah kemudian setelah global gitu ya, masuk kita lahirlah kata atau istilah globalisasi yang dimaknai yang bermakna sebuah proses mendunia. Jadi globalisasi itu proses mendunia. Jadi globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang kadang-kadang tatanan-tatanan yang sudah sedemikian bagus di negara masing-masing, ketika munculnya globalisasi, teknologi, komunikasi, dan lain-lain termasuk media sosial, tatanan-tatanan yang kita atur di negara masing-masing harus segera berubah, harus berupaya untuk memperbaiki, menyesuaikan dengan keadaan kekinian. Kalau tidak akan tertinggal. Bertahan dengan gaya lama, bertahan dengan cara lama, kita ditinggalkan bangsa-bangsa lain, karena bangsa lain tidak bisa ikut di dalamnya. Kita kan globalisasi, artinya investasi begitu bebas di antar negara, karena memang masing-masing negara mengupayakan untuk investasi negara-negara lain atau orang-orang kaya di negara-negara lain, baik maupun dalam negeri, masuk, tidak keluar. Tanamkan modalnya, membuat perusahaan besar, membangun perusahaan besar, membuka usaha besar di Indonesia, yang tujuannya adalah pertama untuk memperbaiki ekonomi, menerima tenaga kerja yang banyak. Gitu. Yang berikutnya adalah persaingan antar negara. Yang berikutnya lagi ya kita menjadi negara kuat karena rakyatnya sejahtera, keamanannya terjamin, yang dijamin oleh negara. Akhirnya negara kita menjadi negara kuat. Begitu semua negara-negara lain sama berupaya seperti itu. Terjadi persaingan yang luar biasa. Jadi globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemudian globalisasi berlaku di semua bidang, di semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Akhirnya semua masuk ke dalamnya gitu. Pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, mau tidak mau, Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Jika tidak mau, Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan mendapat sanksi embargo ekonomi secara internasional. Itu pengaruh globalisasi gitu, dampaknya. Tetapi apabila kita bisa menyesuaikan diri, bisa membuka diri, kemudian bisa memperbaiki aturan-aturan, undang-undang yang berlaku, disesuaikan dengan kekinian di masa ini, maka otomatis gitu ya, perdagangan dunia dan sebagainya akan berjalan dengan baik. Itulah yang diaturkan oleh negara-negara yang masih menganut sistem-sistem lama gitu, sistem-sistem kuno yang mengikat warga negaranya. Kaum perempuan tidak boleh A, tidak boleh ini. Bahkan ada negara tertentu perempuan tidak boleh mengendarai motor, perempuan tidak boleh mengendarai mobil, menjadi supir gitu. Perempuan tidak boleh nonton, perempuan tidak boleh terbuka, perempuan tidak boleh macam-macam gitu. Nah, ini di masa-masa 20-30 tahun yang lalu ya bisa, ketika memang
globalisasi belum mendunia. Ketika media sosial, komunikasi dan teknologi dan komunikasi belum mendunia. Sekarang kan apa saja yang terjadi di sebuah negara yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya di situ, itu bisa melejit dan viral di negara-negara lain lewat media sosial, lewat video. Video yang mereka buat sederhana, dia ceritakan secukupnya sesuai dengan keadaan dan pengalaman kehidupan di tempat itu, di negara itu. Kemudian dia sebar. Akhirnya diambil oleh bangsa-bangsa lain, oleh negara-negara lain yang sudah berubah. Maka negara itu akan ditekan oleh bangsa-bangsa lain karena mereka melakukan penindasan tentang hak asasi manusia, kebebasan perempuan dan sebagainya. Atau kebebasan beragama diterapkan di negara itu, tidak boleh agama apapun yang masuk ke negara dia tutup. Ya akhirnya begitu ada agama-agama tertentu yang tertekan di dalam itu, membuat video, membuat berita. Mereka tidak bisa memberitakan lewat televisi negara mereka karena tertutup. Mereka bisa lewat media sosial. Tersebar di luar. Oh ternyata agama tertentu di negara itu dikucilkan, tidak diperhatikan. Bahkan kesempatan untuk membangun rumah ibadah saja tidak diberikan izin dan sebagainya. Akan ditekan oleh bangsa-bangsa lain yang seagama dengan yang merasa tertekan itu. Dan seterusnya gitu. Seperti itulah. Karena pengaruh globalisasi itu. Jadi keuntungannya adalah dengan media sosial, teknologi dan media sosial yang saat ini, teknologi dan komunikasi yang saat ini sudah berkembang begitu pesatnya, yang tidak bisa dibatasi lagi. Untungnya adalah rakyat sedunia bisa mengetahui semua berita-berita baik dan buruknya di sebuah negara, baik ekonominya, budayanya, agamanya, ideologinya, sampai pertahanan keamanannya. Begitu juga di negara kita. Tidak mungkin, negara tidak mungkin menekan rakyatnya dengan cara apapun, atas nama hak asasi manusia kah, atas nama agama kah, atas nama apapun, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka dengan mudahnya membuat video, membuat berita, kemudian disebarluaskan di negara-negara lain yang menganut sistem kebebasan, menerima itu menjadi viral di negara mereka. Kemudian hari menjadi pembicaraan di dunia politik di negara mereka. Akhirnya keputusan politiknya menekan pada negara-negara yang memperlakukan rakyatnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, pokoknya. Hak kebebasan beragama, pokoknya. Hak kebebasan untuk bersuara, pokoknya. Hak kebebasan untuk berpendapat, pokoknya. Hancur. Itulah pengaruh globalisasi. Jadi globalisasi itu memiliki implikasi yang sangat luas terhadap penghidupan dan kehidupan berbangsa, bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Kemudian kita berbicara sedikit masalah pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik. Ideologi bangsa-bangsa negara-negara masing-masing berbeda-beda. Makanya ideologi bangsa masing-masing di negaranya terus mereka perkuat, terus mereka sebarkan dengan baik agar masyarakatnya bisa memahami tentang ideologi bangsanya, kemudian perbedaan dengan ideologi bangsa-bangsa lain yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa negara itu. Termasuklah Indonesia, ideologi kita Pancasila, maka harus kita sampaikan sebaik-baiknya kepada seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia bisa mengerti, memahami dan kemudian menerapkan ideologi itu. Kemudian ketika mereka berada di luar negeri tetap kuat dengan pemahaman ideologi bangsanya sendiri. Walaupun mereka kuliah atau belajar di negara orang lain.
yang biasanya di semester pertama pasti akan menyampaikan tentang ideologi bangsa mereka. Tapi karena mereka sudah punya pemahaman yang kuat, mereka tetap belajar. Gitu. Mereka tetap ingin tahu. Mereka akan bisa membedakan nanti mana kekurangan dan kelebihan ideologi bangsa sendiri. Seandainya ada kekurangan, maka nanti itu bisa dibicarakan ketika mereka pulang ke Indonesia. Tapi yang jadi masalah adalah mereka menelan mentah-mentah ideologi bangsa mereka, bangsa orang lain, kemudian dibawa ke negara kita, kemudian atas nama agama menyebarkan ideologi baru, ya tidak sesuai dengan bangsa kita. Nah, terjadilah perselisihan antara pemahaman itu. Akhirnya terjadi apa? Mereka bisa menjadi orang jahat, orang yang melanggar undang-undang negara kita, karena mereka menerapkan hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Begitu juga politik. Politik kita harus santun, politik kita harus politik dunia. Politik di negara kita tetap ada undang-undang berkenaan dengan politik di negara kita dalam menerapkan politik, tetapi kita juga harus memahami politik dunia, politik bangsa orang lain. Gitu. Kita masuk ke negara mereka, kita mengikuti aturan-aturan di negara mereka. Kemudian pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, ya sangat besar. Negara kita harus aman agar ekonomi kita bisa maju. Peradaban kita harus maju, tapi budaya lokal, seni budaya, adat istiadat dan tradisi harus dipertahankan, karena itu adalah jati diri bangsa masing-masing negara. Jati diri bangsa kita adalah salah satunya tentang budaya lokal yang harus kita pertahankan, karena itulah jati diri daerah, jati diri negara yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Karena kita terdiri dari lebih 700 suku dan bahasa daerah. Kita punya perbedaan-perbedaan, adat tradisi, busana kita berbeda-beda, gitu. Tampilan kita berbeda-beda, gitu. Perhiasan-perhiasan ketika kita berbusana berbeda-beda. Itulah kekayaan Indonesia. Dari sekian banyak kekayaan itu adalah bukan menjadi perbedaan, tapi berbeda-beda itulah menjadi kekayaan sebuah negara, Indonesia, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam wadah negara Republik Indonesia. Ekonomi kita harus maju, kita harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan kemudian kita juga harus menjadi negara yang hebat. Negara kita harus aman, damai, agar rakyat bisa berusaha dengan baik dan bisa memajukan ekonomi kita secara bersama-sama. Kemudian pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya, yang seperti saya ceritakan tadi, kita harus pertahankan kebudayaan kita, karena apapun alasannya, itu adalah jati diri bangsa kita. Apa kita siap untuk menerima budaya dari bangsa-bangsa lain? Siap, sepanjang budaya-budaya yang masuk sesuai dengan budaya dan tradisi kita, tidak merusak budaya kita, gitu. Kemudian dampak globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan luar biasa. Teknologi dan komunikasi yang semakin maju di dunia adalah sangat mempengaruhi terhadap pertahanan dan keamanan setiap negara. Kita harus siap, kita harus punya teknologi itu, dan kita harus mampu mengembangkan komunikasi yang baik agar negara kita bisa menjadi salah satu negara yang termodern dan termaju di dunia. Kemudian dampak positif, wah ini dampak positifnya banyak sekali, tidak terhitung dampak positifnya. Dampak positif pertama adalah kita bisa mendapatkan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan bangsa sendiri, negara sendiri, tapi pengetahuan dari luar pun kita bisa bebas untuk menerima pengetahuan baru, untuk memperluas wawasan, cara pandang, dan ilmu pengetahuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pergaulan di dunia. Kita bisa bergaul dengan bangsa-bangsa lain dengan bebas, dengan melewati media sosial dan komunikasi yang baik. Kemudian kemajuan negara, kemajuan teknologi, kemajuan pertahanan dan keamanan juga pengaruhnya sangat besar. Kemajuan ekonomi, investasi bangsa-bangsa lain ke negara kita, orang-orang kaya kita juga berinvestasi ke negara orang lain, gitu. Saling balance. Perdagangan dunia juga harus saling balance
agar kita saling berhubungan, saling menguntungkan. Jadi ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang globalisasi. Artinya kita tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi. Tetapi kita harus bisa memanfaatkan globalisasi yang semakin maju ini, yang semakin pesat ini, agar kita menjadi negara yang hebat. Kalau kita masukkan ke pribadi-pribadi kita, mahasiswa, pelajar, masyarakat sekitar, begitu kita memasuki saat ini di era globalisasi, global mendunia, kita adalah bagian manusia di dunia ini yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, antara negara dengan negara lainnya. Kita di negara Indonesia tetap jadi negara Indonesia dan yakin bahwasanya kita adalah warga negara Indonesia yang hebat, yang maju berpikirnya. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan hubungan antar bangsa di dunia, karena memang komunikasi, teknologi dan komunikasi tidak bisa kita lepaskan dari semuanya, baik untuk pertahanan, keamanan, ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, dan semuanya dipengaruhi oleh globalisasi. Kita siap menjadi orang maju, belajar terus. Karena dengan globalisasi kita tidak boleh diam. Kita harus terus bekerja, berusaha, dan harus terus belajar untuk mengembangkan diri, menyesuaikan dengan keadaan kini dan akan datang. Maju terus bersama globalisasi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.